silakan pada PKP yang ketiga. Monggo silakan. Kita lanjut ya. Jadi memang kadang kita ada kekurangan waktu karena yang dibahas banyak, ada yang dibahas sedikit. Tapi saya lebih senang nanti kalau di sesi tanya jawab karena lebih interaksinya lebih bagus, kesulitannya nanti akan ketahuan teman-teman di klinik kesulitannya apa saja untuk memenuhi dokumen. Kita masuk ke bab 3, penyelenggaraan kesehatan perseorangan PKP di akses pasien klinik. PKP 3. Ada 4 elemen penilaian ini nanti yang harus dilengkapi oleh teman-teman di klinik. Sekali lagi, ini draft, bukan keputusan yang nanti akan kita lakukan, masih menunggu dari Kemkes. Nah, ini di klinik yang lama, instrumen yang standar 1, akses pasien klinik, jadi di pendaftaran masuknya. Kalau di puskesmas ini maksudnya di pendaftaran. Standarnya adalah dalam proses penerimaan pasien, klinik melakukan screening. Nah, ini katanya adalah screening. Screening bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasien. Jadi di awal ada pasien umum, ada pasien BPJS, ada pasien berkebutuhan khusus, ada pasien lansia, ada pasien ibu menyusui. Ini nanti apakah klinik membuat alur yang berbeda di pendaftaran atau disamakan semua masuk satu pintu pendaftaran, tidak ada perbedaan. Boleh, itu tergantung masing-masing klinik. Jadi yang penting di pedoman itu muncul bagaimana alur pelayanan di klinik tersebut. Tidak harus dipisahkan. Tapi kalau kliniknya besar, wah ini kalau antriannya berjubel di pendaftaran, kasihan ini yang orang tua, kasihan ini yang ibu hamil menyusui, bayinya rewel, maka alurnya dibedakan. Oh ini pasien umum, ini pasien BPJS dibedakan. Monggo, ini inovasi klinik, masing-masing klinik penerapannya mungkin berbeda sesuai dengan kemampuan klinik untuk mengelola tersebut. Saran saya, sebaiknya dibedakan. Kalau sudah memiliki antrian online, maka sejak awal dari rumah, pasien sudah bisa mengetahui kapan dia akan dilayani jamnya. Sehingga dia datang mepet-mepet waktu jam pelayanan dia, tidak terlalu lama antri di klinik. Lansia bisa didahulukan, ibu hamil menyusui bisa didahulukan, atau yang gawat darurat bisa didahulukan. Nah, ini nanti dituangkan dalam bentuk panduan. Yang berikutnya, selain harus mengetahui kebutuhan pasien, maka kita harus sadar diri kemampuan klinik itu bagaimana. Ya, tadi saya sampaikan, kalau kliniknya kecil, pasiennya masih sedikit, ya enggak perlulah kita beda-bedakan pasien lansia, pasien ibu hamil. Karena tidak usah dibedakan pun klinik masih bisa mengcover. Karena pasiennya masih sedikit, antriannya tidak terlalu panjang, tidak sampai keluar dari waktu ideal menunggu. Nah, kemampuan klinik ini otomatis akan berhubungan dengan biaya. Misal untuk pengadaan alat antrian online, berarti berbiaya. Ada sistem, ada hardware, ada monitor. Karena kalau kita melayani 4 kebutuhan ini, berarti ada 4 layar monitor. Pasien BPJS, pasien umum, pasien lansia, pasien ibu hamil menyusui. Ini sudah 4 monitor sendiri. Nah, monggo. Apakah klinik mampu? Kalau tidak mampu ya sudah, antri biasa saja. Yang penting pasien nyaman dengan
sistem yang ada di klinik. Nah, ini lanjutan ya. Dalam memberikan pelayanan, klinik ini harus mengukur diri, kebutuhan pasien, dan kemampuan klinik agar semuanya nyaman. Pasien nyaman, operasional klinik juga tidak terganggu. Nah, maka ini menjadi seleksi alam. Bagi klinik yang tidak segera merubah pelayanan akan ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, ini menjadi tantangan bagi klinik bagaimana mengelola pasien mulai dari pendaftaran. Pendaftarannya nyaman, ruang tunggunya nyaman, pasien tidak banyak komplain, berarti nanti akan menjadi nilai lebih tersendiri bagi klinik. Maksud dan tujuan. Klinik menetapkan prosedur screening. Kalau kita nanti di instrumen kok membaca ada kata-kata prosedur, artinya kita harus membuat standar operasional prosedur SOP. Karena sudah tertulis di situ, sudah tidak bisa melipir-melipir lagi. Kalau tidak punya SOP ya berarti nanti nilainya bisa berkurang. Nah, prosedur screening ini disesuaikan dengan kemampuan SDM dan fasilitas yang ada. Kita boleh kok nyontoh SOP klinik lain, tapi harus dilihat dulu, dibaca dulu, ditelaah dulu. Apakah alur di klinik lain itu sama dengan alur yang ada di klinik kita? SDM di klinik lain itu apakah sama dengan kemampuan di SDM di klinik kita? Fasilitas di klinik lain apakah sama dengan fasilitas di klinik kita? Jadi kalau kita mau mencontoh, itu harus dilihat dulu. Nah, ada dua hal nih, ada cerita sedikit ya. Kalau klinik mau proses akreditasi, kita mau melakukan kaji banding ke klinik lain. Ini pertanyaan saya, mau ke klinik yang paripurna, yang fasilitasnya lengkap bagus, atau ke klinik yang biasa-biasa saja yang seperti klinik kita? Ini saya kasih clue-nya. Saya kasih clue-nya. Kalau kita mau datang ke tempat klinik yang paripurna, yang bagus, itu bisa menyemangati kita agar klinik yang kita kelola bisa, tolong panitia, klinik kita bisa mengikuti jejak klinik yang kita kunjungi nanti. Semangat SDM-nya, kemampuan SDM-nya, fasilitas SDM-nya. Tapi kelemahannya, dokumennya tidak bisa kita contoh, karena berbeda fasilitas dan beda SDM. Jadi kita membuat dokumen sendiri. Nah, sebaliknya kalau kita berkunjung ke klinik yang biasa saja seperti milik kita, itu dokumen bisa kita contoh, bisa copy paste karena hampir mirip-mirip lah keadaannya. Tapi kita jadi tidak semangat lagi. Karena harus ngene wae padha ngene dhewe, sama seperti klinik kita. Nah, monggo teman-teman semuanya boleh memilih mau seperti apa yang kita uji. Dan untuk klinik tidak ada kewajiban kaji banding ya, beda dengan puskesmas. Kalau puskesmas di UKM itu memang ada satu kriteria yang menyebutkan puskesmas harus melakukan kaji banding di UKM, bukan di admin atau di UKP. Tapi kalau klinik tidak diwajibkan kaji banding. Kalau tidak diwajibkan berarti kan boleh tidak melakukan, karena kaji banding itu punya biaya. Tapi kalau dilakukan, yes, bagus untuk membandingkan apakah klinik kita itu sudah on the track atau belum. Kalau kita tidak kaji banding, kita merasa, wah klinik kita sudah yang paling benar, paling bagus. Nah, monggo.
Bagi teman-teman yang mau kaji banding silakan, yang tidak juga tidak masalah karena tidak ada kewajiban untuk kaji banding. Nah, klinik harus kembali lagi ke laptop, ya. Klinik harus menetapkan prosedur screening. Tujuan dilakukan screening adalah untuk mengetahui kebutuhan pasien. Jadi awal pendaftaran, pasien ditanya mau periksa gigi, apa umum, apa langsung ke laborat, atau langsung ke layanan lain. Ini sudah dilakukan di awal, di proses pendaftaran. Kemudian, mengetahui kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Nah, apa saja sih layanan yang ada di klinik? Maka klinik harus menulis informasi layanan apa saja yang bisa dilakukan di klinik tersebut. Menulis ini bisa dalam bentuk informasi yang poster ditempel di dinding, atau banner yang dipasang di depan ruang tunggu depan pendaftaran, atau video. Nah, ini juga pasien yang menunggu ini punya kesempatan untuk mengetahui layanan apa saja sih di klinik ini. Misalkan laborat, kalau laborat itu apa saja pelayanannya, kemudian biayanya berapa. Ini bisa tersampaikan di poster, banner, atau di video. Kemudian misalkan pelayanan radiologi juga begitu. Pelayanan apa saja yang bisa dilakukan di situ, biayanya ada berapa. Ini selain untuk mengetahui kebutuhan pasien, pasien juga bisa mendapatkan info agar bisa memutuskan, oh kalau nanti ada saran dari dokter harus dilakukan pemeriksaan laborat, itu nambah biaya sekian. Itu pasien sudah bisa memutuskan apakah menyetujui saran dokter untuk dilakukan laborat atau tidak. Karena kadang-kadang tidak setuju dilakukan laborat itu karena terbentur biaya. Nah, ini nanti bisa dilakukan, difasilitasi oleh klinik, informasi mengenai biaya layanan apa saja dan biayanya berapa saja. Berbagai metode screening dapat diterapkan di klinik sesuai dengan kebutuhan. Ini juga masing-masing klinik berbeda. Apakah secara manual metode screeningnya ditanya, atau sudah digital, sudah masuk ke antrian di awal, oh mau pemeriksaan laborat langsung ke laborat, tidak harus ke layanan BP umum dulu. Ke radiologi juga langsung ke radiologi, tidak harus ke BP umum dulu. Karena sebagai alat pemeriksaan penunjang, laborat dan radiologi ini juga bisa sebagai layanan utama, menerima rujukan dari klinik yang lain. Izin dokter, waktu tinggal 5 menit. Oke. Yang memiliki UGD dan SDM yang kompeten, ini bisa melakukan metode screening sesuai dengan kemampuan keuangan. Tapi kalau tidak ada kemampuan keuangan yang banyak, maka instrumennya adalah yang sederhana, pengamatan atau visual, pemeriksaan fisik saja tanpa pemeriksaan penunjang lain, dan menggunakan metode triase kliniknya. Bagi teman-teman di FKTP, baik dokter praktek mandiri maupun di klinik, untuk menekan biaya pasien, kemampuan seorang dokter untuk menegakkan diagnosa berdasarkan pemeriksaan klinis ini sangat-sangat penting. Nah, ini nanti bisa dilakukan bagi klinik-klinik rawat jalan yang sederhana, tidak memerlukan alat-alat yang mahal dan berbiaya mahal. Elemen penilaiannya, ada bukti SOP screening yang ditetapkan di klinik. Ini berarti R ini regulasi, ya. R ini regulasi. Berarti dokumen regulasi, ada prosedur screening.
Kemudian ada bukti pelaksanaan pendaftaran screening sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Ini sesuai yang tadi di elemen 1, ada SOP. Maka pelaksanaan pendaftaran screening sudah sesuai SOP atau belum, nanti ditelusur. Nah, teman-teman semuanya di klinik, mohon nanti kalau membuat SOP, yang membuat SOP adalah petugasnya langsung. Jangan petugas lain yang tidak melakukan. Karena nanti tidak tahu. Kalau petugasnya yang membuat, dia akan tahu langkah-langkahnya ini benar atau salah. Jadi jangan hanya sekedar copy paste dari klinik lain, tapi disesuaikan dengan kemampuan SDM kita. Dan untuk membuat SOP yang bagus adalah dua hal. Yang pertama, langkahnya sedikit saja, jadi tidak perlu langkah banyak. Yang kedua, kalimatnya pendek-pendek saja, jangan terlalu panjang. Karena kalau langkahnya terlalu banyak, kalimatnya panjang-panjang, nanti petugas itu ketika ditelusur, tidak tahu, lupa, jadi malah keliru. Jadi, rumus membuat SOP adalah 1, kalimatnya pendek. Yang kedua, langkahnya juga tidak usah banyak-banyak. 6 atau 5 langkah saja sudah cukup. Agar petugas patuh terhadap langkah-langkah di SOP tersebut. Nah, ini nanti menjadi tantangan kita bagi klinik-klinik agar membuat SOP itu yang sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Yang ketiga, ada prosedur screening yang ditetapkan. Jadi, prosedurnya bagaimana? Screening itu mulai dari pendaftaran, apa saja kebutuhan pasien, ini juga harus ditetapkan. Ini maksudnya nanti di dokumentasi. Yang keempat, ada bukti pelaksanaan screening sesuai regulasi yang ditetapkan. Nah, bukti pelaksanaan screening ini, surveyor nanti akan wawancara dengan pasien, observasi apakah petugas melakukan sesuai dengan SOP atau tidak. Oke, terima kasih. Ini yang ketiga, sudah selesai.